Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Para santri dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab ketika masuk ke kamar mandi atau ketika hendak membuang hajat. Yang pertama, apabila kita hendak menuju atau masuk ke kamar mandi, maka kaki yang pertama kita langkahkan adalah kaki kiri. Dan ketika keluar, kaki yang kita langkahkan adalah kaki kanan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ini kebalikan dari ketika kita masuk ke masjid. Ketika kita masuk ke masjid, kita langkahkan pertama kali kaki kanan kita dan keluar dari masjid dengan kaki kiri. Sedangkan masuk ke kamar kecil, pertama kali ketika kita hendak masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Dan jangan membawa sesuatu itu ada tertulis lafaz Allah ataupun Rasulullah. Kayak Nabi SAW ketika hendak masuk ke kamar kecil, beliau melepas cincinnya. Kenapa? Karena di cincin beliau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Lepaskan taruh di luar baru masuk. Adapun demikian, tidak boleh membawa sesuatu yang tertulis ada lafaz Allah ataupun Rasulullah. Dan mungkin ada yang masih di sakunya ada mushaf, ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, mungkin di topinya ada tulisan La ilaha illallah, atau zikir di bajunya subhanallah, di jaketnya ada lambang lafaz-lafaz Allah. Itu ditanggalkan dulu baru masuk ke kamar mandi. Lalu jangan masuk ke kamar mandi tanpa penutup kepala. Penutup kepala mungkin peci atau handuk kecil. Mungkin di zaman dahulu suasana atau keadaan kamar mandinya itu tanpa atap, tidak ada atap. Jadi disunnahkan adatnya memakai menutup kepala, khawatir mungkin ada burung lewat atau apa yang jatuh, kotoran dan sebagainya. Adapun juga, dan zaman sekarang juga masih bisa kita amalkan, karena ada beberapa penjelasan dari para ulama bahwa kita menutup kepala ketika hendak masuk kamar mandi, yakni untuk menjauhi keburukan-keburukan dalam kamar mandi, atau menjauhi godaan atau isengnya jin, atau menjauhi keburukan-keburukan dari jin dengan menutup kepala. Adapun di kedokteran ada beberapa info bahwa memang kalau kita buang air kecil atau buang air besar, bau atau uap dari air kencing itu sangat pekat. Apabila masuk ke ubun-ubun kepala itu ada dampak negatifnya. Jadi masih relevan untuk kita pakai penutup kepala hingga saat ini, disunnahkan. Dan jangan sampai juga masuk ke kamar mandi tanpa alas kaki. Makanya di setiap kamar mandi kita, mari kita sediakan sepasang sendal yang itu kita pakai ketika kita dalam kamar mandi, sehingga ketika kita ingin keluar dari kamar mandi, jarak antara kaki kita dan lantai kamar mandi itu ada pembatasnya, sehingga kalau khawatir masih ada najis
najis yang tersisa kita tidak langsung menginjaknya. Kita tidak membawa najis keluar dari kamar mandi. Kita siapkan juga sendal di dalam kamar mandi. Dan ketika hendak masuk kamar mandi, hendaknya kita membaca doa. Paling enggak baca basmalah, bismillah. Setiap apapun yang kita lakukan, kita mulai dengan basmalah. Adapun beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, salah satunya yakni Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita berlindung dari Allah dari gangguan-gangguan setan atau jin laki-laki maupun perempuan. Banyak juga beragam doa yang lain, salah satunya Bismillah a'udzubillah minar rijsin najas wal khabith al mukhbas asyaitan ar-rajim. Salah satunya juga, tapi yang populer yang sering kita baca yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu ketika masuk. Tapi ketika masuk itu maksudnya sebelum kita masuk ke kamar mandi. Jangan sudah masuk baru baca doa. Jangan. Ketika kita keluar dari kamar mandi, hendaknya kita juga membaca doa. yakni doa Ghufranak. Paling tidak membaca Ghufranak. Sekali lagi doa tersebut kita baca ketika kita sudah ada di luar kamar mandi, jangan dalam kamar mandi. Ghufranak. Kenapa disarankan Ghufranak? Yang artinya Allah, aku minta ampun kepadamu. Karena kebanyakan kita ketika di kamar mandi kita lalai, mungkin tidak zikir, tidak melakukan ibadah-ibadah dalam kamar mandi, dan itu pun tidak boleh. Setelah kita keluar, kita membaca Ghufranak. Yang panjangnya Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Allah, ampuni aku, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau yang telah mengeluarkan dariku azab, penyakit-penyakit. Wa afani, dan telah menyehatkanku. Dengan keluarnya kotoran dan lain sebagian dari tubuh kita, otomatis kita berarti sudah menjadi sehat. Paling tidak apa yang ada dalam perut kita, tubuh kita, kotoran-kotoran yang ada sudah keluar. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, ketika kita di kamar mandi pun jangan bersenandung, jangan berbicara, apalagi bernyanyi. Itu salah satu yang harus kita jaga adab di dalam kamar mandi. Dan jangan pula melafadzkan lafaz-lafaz Allah, Al-Quran, zikir. Kalaupun mau, cukup dalam hati, tidak usah menggerakkan lisan. Setelah kita di kamar mandi, ketika kita membuang hajat, buat BAK, BAB, usahakan jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, dan tidak boleh menghadap ke matahari ataupun menghadap ke bulan. Mungkin kalau di zaman dulu kita bisa lihat langsung, mungkin buang air kecilnya, buang air besarnya itu di padang Sahara atau di padang pasir, atau di mana yang bisa langsung melihat di mana arah matahari, di mana arah bulan. Kalau kita sekarang dalam gedung, dalam rumah, dalam kamar mandi, untuk memastikan di mana matahari sekarang, di mana bulan, itu agak susah. Tapi untuk memastikan yang mana kiblat dan yang mana belakang kiblat, itu pasti insya Allah kita sudah tahu. Makanya apabila kita mau membangun rumah, mendesain rumah, usahakan untuk kamar mandinya, untuk arah buang air besarnya atau jambannya, klosetnya, usahakan jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Bila kiblat di sini, maka WC-nya menghadap kanan atau kiri. Untuk jambannya, untuk klosetnya. Apabila buang air kecil, usahakan tidak berdiri, usahakan jongkok.
Setelah buang air kecil, sebelum tuntas disarankan untuk berdaham agar mendorong agar tidak ada sisa-sisa setelah kita memakai pakaian. Ada kalanya ketika kita buang air kecil, ketika sudah beres, masuk pakai celana dan lain sebagainya, masih ada yang kayak keluar sedikit. Untuk mensiasati hal tersebut, ketika kita sebelum istinja atau bersih cebok, kita istibro, meniriskan, berdaham biasanya 3 kali. Kalau laki-laki biasanya juga dengan mengurut kemaluannya sehingga tidak ada yang tersisa lagi ketika berdiri. Tidak boleh sambil berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Dan ketika kita istinja atau bersih-bersih atau cebok, istinja, gunakan tangan kiri. Sambil membaca doa. Ada doanya juga yang diajarkan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku dari nifaq, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan fahsya. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita masuk kamar mandi dari kajian kali ini. Yang pertama, ketika hendak memasuki kamar mandi, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketika masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Ketika sudah di dalam, pastikan tidak ada yang kita bawa alat-alat atau benda-benda atau tulisan-tulisan yang berlafadzkan Allah atau Rasulullah atau ayat Al-Quran atau zikir-zikir. Kita tanggalkan di luar baru masuk. Jangan berbicara, jangan ngobrol, apalagi bernyanyi dalam kamar mandi. Gunakan penutup kepala dan alas kaki kamar mandi. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika dalam kamar mandi sedang buang hajat. Lalu apalagi tadi, jangan berzikir sudah. Ketika keluar kamar mandi, usahakan ketika buang air kecil jongkok. Jangan berdiri ketika buang air kecil, apalagi air besar. Buang air kecil usahakan jongkok. Tidak boleh berdiri kecuali dalam keadaan darurat. Kita beristinja menggunakan dengan tangan kiri dan hemat air. Tadi lupa menggunakan air dengan sehemat-hematnya. Ketika keluar kamar mandi, tanggalkan sendal, keluar dengan kaki kanan seraya berdoa, Ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Semoga pembacaan atau kajian adab masuk kamar mandi yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu di season atau pertemuan yang berikutnya dengan adab-adab sehari-hari muslim selanjutnya. Semoga bermanfaat, berkah selalu. Mari kita semangat mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Sudah adab tidur, adab masuk kamar mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.